Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Uh, masih di currency guys untuk sesi Asia pagi hari ini. XAU USD seperti biasa. Secara trending dia memang masih berada di atas cloud, di atas support. Tapi di lower time frame ada satu fase selling ya di lower time frame-nya, sehingga ini yang menjadi pertimbangan untuk bisa nanti kalau mau buy otomatis harus berada di atas cloud di sini ya, di atas resisten, sehingga nanti bisa buy di situ. Tapi selama masih ini resistennya masih berdiri, masih di atas price ya, kita fokusnya memang masih selling gitu ya, jadi masih selling. Kalau teman-teman mau selling di gold seperti biasa kan, price itu retail itu kalau harga naik mesti maunya di sell terus ya kan, terus kemudian kalau harga turun ya maunya di buy terus itu, tanpa melihat trendingnya bagaimana. Oke, kemarin saya sampaikan kalau kita mau sell maka persiapkan buy stop di harga ini, sehingga kalau kita melihat saat ini maka ini buy stopnya sudah menjadi area buy. Ini dari buy stop ya, menjadi buy kan di hedge, berarti sekarang adalah hedging. Terus keluar lagi fase ini ya, fase ini, sehingga ini yang kita di sini sebetulnya kalau melihat dari ini, sebetulnya juga hedgingnya masih belum kena gitu loh. Tapi kalau kita melihat hedging tiap support resistennya ya, anggap aja ini sudah kena. Terus sekarang ini kita siapkan buy stop ya, itu buy stop di harga ini, kita siapkan buy stopnya. Anggap aja di kisaran harga atas 2470 buy stop, kemudian sell saat ini adalah sell. Kok banyak buy-nya ya, hapus dulu aja. Nah ini saat ini adalah sell. Oke ya, nah di sini. Oke, nah ini saat ini adalah fasenya selling. Itu di harga berapa, di harga ini bisa gitu ya. Jadi ada satu hedge, satu selling di sini ya kan, ada satu hedge, satu selling. Nah, ini lock posisinya di sini aja, di 2470 aja untuk lock posisinya. Di sell di harga saat ini kita punya harga ya, turunkan dikit. Oke, di harga saat ini set, oke pas ya, di 2466 selling, kemudian 2470 buy stop. Ini untuk melihat ini apa, kemungkinan dia turun ya, nanti setidaknya dia akan bisa nutup gap di nutup ini dan nutup ini. Kita punya minus ya di sini, ini bisa ditutup dengan pergerakan dengan moving low-nya dari gold ini. Oke, memang tren di H1 dia masih buying gitu, tapi karena kita melihatnya di sini aja, di lower time frame aja gitu. Toh kita sudah kita siapkan untuk opsi hedgingnya. Kita sudah siapkan buy stopnya gitu di atas buy stopnya, sehingga kalaupun nantinya salah kita tidak usah khawatir juga. Itu sudah dikunci kok, price itu sudah dikunci, harganya sudah dikunci dengan buy stop. Ini untuk ngunci ya guys ya. Jadi yang jelas pakai cara seperti ini
teman-teman bisa pakai sistem ini apa, bisa pakai kalau pernah melihat mendengar mungkin Marti atau ya martingale ya, martingale itu mungkin pakai 0,1 kemudian 0,2 0,3 gitu, itu pakai seperti ini bisa, tapi tidak saya sarankan untuk double ya. Misal di sini 0,1, ini 0,1 kan, tetap kan, berarti kan kita locking ya, locking. Di sini 0,2, nantinya buy stop ini 0,2, sehingga gitu ya, ini 0,2, buy stopnya juga 0, buy stopnya juga 0,2, ini 0,2, ini sellnya 0,2, buy stopnya juga 0,2. Itu lebih baik gitu aja, sehingga makanya akun yang free swipe itu lebih menguntungkan daripada pakai akun-akun yang ini apa, yang ada swipe-nya itu, karena sistem ini lama guys, artinya pergerakan kita berdasarkan ya ini support resistannya itu, kita bermain di support resistannya, di mana ada support resisten ya gitu, ya udah di situ kita ambil aja, apalagi kita cuma ambil di M5 gitu. M5 otomatis kita akan sering buy stop, buy sell, buy gitu ya, kita pasti akan lebih cukup sering seperti itu, sehingga apa kayak gini kan, ini sering buy sell itu ya logging. Tergantung dari fokus kita mau di mana. Fokus kita kalau fokusnya kita adalah buying, maka kita ya carinya fokus opsi buy, double opsi buy-nya kita double ya. Artinya gini, kalau di sini 0,1 ya kan, 0,1 ini kan 0,1 lock ya. Kemudian ini kita bisa kita double di sini plus 0,1 lagi, sehingga ini locking posisi plus ada ini berarti berapa, buy-nya kita punya 0,2, sell-nya kita punya 0,1. Nah kemudian karena harga turun kita lock dengan 0,1, kita fokusnya buy di sini ya, karena di sini mungkin kita melihat di sini ada trennya buy, kita fokusnya buy ya. Ini caranya. Buy stopnya nanti di buy stop ini itu nanti bisa dipakai 0,1 lagi bisa itu ya, berarti kita masih punya plus 0,1, plusnya kita masih punya 0,1, di sini 0,1, ini 0,1 plus 0,1, ini 0,1 ya kan, berarti kalau kita buy stop nanti kena, berarti kita kan ada 0,1, sehingga buy-nya kita punya 0,3, sell-nya kita punya 0,2 itu ya, dari ini dan ini sell-nya. Jadi ini kalau kita fokusnya adalah buy, beda kalau kita fokusnya sell. Kalau kita fokusnya sell, anggapannya kenapa kita fokusnya sell ya, karena dia pergerakan sudah naik cukup tajam seperti ini. Biasanya kalau sudah tajam seperti ini, fokusnya kita akan berganti ke fokus bagaimana cara mencari sell yang baik itu. Nah ini bisa, ini cukup, ini 0,1, ini 0,1, ini hanya untuk ngelok aja buy-nya, nggak perlu didobeli. Ini lagi 0,1, ini 0, nanti 0,1, sehingga ini hanya untuk ngunci saja buy-nya gitu. Ketika turun lagi harga ya nanti kita 0,1 lagi gitu. Beda kalau kita fokusnya adalah buy ya. Nah untuk saat ini memang fokusnya adalah, kita coba fokus adalah selling itu ya. Kalau nanti kena harga naik sudah, kita nanti lock lagi loh, sehingga kita punya dua lock, harga di sini dan di sini, ini dua lock ya. Locking posisi bukanya kapan ya, nanti ketika ada pergerakan berubah lagi sell di atas ya kita bukanya di situ. Jadi kita buka lock posisi itu ketika
pergantian di sini. Jadi kita pergantian di sini, pergantian di support resistennya ini. Sehingga apa? Di tiap support resisten kita cukup open satu aja. Ini open satu itu aja cukup. Nggak usah terlalu banyak open. Ya. Itu sehingga nanti kalau kita terlalu banyak open maka efeknya akan overtrade nanti. Sehingga cukup aja satu aja cukup. Ya kan? Toh ini sudah mewakili loh. Kalau kita walaupun kita opennya cuma satu, ini sudah mewakili juga. Mewakili kita pergerakan dari ini. Cukup satu aja, tidak usah terlalu banyak, guys. Kemudian di GBP JPY. Nah ini. GBP JPY kita fokusnya buy. Nah, fokusnya adalah buy kan. Nah, di sini kita hedging sudah. Ini kan kita hedging. Berarti kita punya buy di sini, ya. Buy. Kemudian locknya di sini adalah sell, kita locking, ya kan? Ya. Nah sekarang ada buy lagi di harga ini. Nah di sini buy. Fokusnya kan buy di sini GBP JPY. Nah, buy. Di bawahnya adalah sell stop. Kita siapkan sell stop. Sell stop. Nah, di sini kita siapkan sell stop. Di harga bawah sini. Jadi untuk GBP JPY memang saya fokusnya adalah buy. Karena trennya di sini masih ada support di bawah sehingga fokusnya untuk nambah buy lagi, ya. Sehingga di sini kita tidak perlu double, artinya gini, tak perlu double. Di sini misal 0,1, ya. Ini tidak perlu 0,1 plus 0,1 gitu loh. Beda kalau kita fokusnya sell, ya gini kita tambah 0,1. Gitu. Nah, ini sudah ada locking. Ini ketika harga naik sudah buy basic sehingga ini kan 0,1 sehingga kita punya sementara di bawah ini sell stopnya sama 0,1 sehingga saat ini posisinya adalah locking, ya, locknya adalah buy kita punya 0,2 dan sell kita juga punya 0,2. Ini kalau fokusnya sell, ya. Cuman karena saya fokusnya adalah buy di GBP JPY, ya berarti saya saat ini punya 2 buy 1 sell. Ini akan membuat kita tidak akan terlalu overtrade, ya teman-teman. Karena apa? Kita tinggal fokusnya aja, lihat apa? Oh, fokusnya saya berdasarkan trennya ini buy, ya sudah kita ikuti. Kalau di currency gitu, beda dengan komoditi, ya kayak gold gitu, ya. Kayak gold kita ikutnya berdasarkan di lower time frame aja. Makanya akan sering buy sell. Sudah enggak apa-apa, enggak masalah. Gitu, oke. Jadi fokusnya di situ. Kita fokusnya buy karena ada supportnya masih bertahan di area ini sehingga ya apa ya kita pakai aja. Namanya juga support yang masih bertahan, ya kita buy aja. Itu kalau kita pakai di sini ini kan buy, kita sudah punya buy kan di harga pertama. Kalau kita pakai di sini pakai hedgingnya agak panjang, ini agak panjang ini, guys. Biasanya memang kalau di GBP JPY itu saya pakai 100 gitu. Nah, buy di harga ini saat ini kita buy kan. Oke, saat ini buy. Biasanya sih kita pakai 100. Stopnya di bawah, ya. Kita lihat nanti pergerakannya. Yang jelas open buy yang pertama kita sudah salah, ya. Open buy yang pertama kita sudah salah, di lock dengan selling. Nah, kebanyakan kita MC itu karena tidak ada stop loss, ya, tidak punya stop loss.
melakukan averaging terus kayak gini, kayak gini misalnya. Nah di sini misal melakukan averaging yang cukup 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 berani guys ya. Jadi ini selling, di sini selling, kemudian di sini selling lagi, di sini selling lagi. Ini averaging yang cukup berani dan ngawur gitu. Gawang namanya juga masih di atas, masih ada support kok maunya sell gitu loh. Sell itu terjadi kalau ada resisten di atas price kayak gini. Ini selling. Di sini selling. Ini di sini selling. Ya kayak gini. Selling di sini pun benar. Ini karena ada resisten gitu loh. Toh kita kalau fokusnya sell ya, berarti kan melawan tren di sini. Ini ada support, ada resisten, kita maunya sell di sini. Oke. Tapi ya gitu. Tetap dijaga dengan ini hedgingnya. Udah seperti ini. Hedging dijaga terus. Pak, karena kita tidak tahu kita benar benda ya kan. Jadi kita jaga dengan hedging. Nah, ternyata salah kan. Ya sudah. Harga ternyata naik. Nah, ini salah. Gitu, ya. Tidak apa-apa, kita fokusnya selling. Berarti apa? Kita siapkan sell stop di bawah. Di sini sell stopnya. Di bawah cloud, di bawah resisten ini adalah sell stopnya. Menjaga kalau dia ada spike turun, dari sini spike turun. Ya kita jaga di sini. Ternyata naik terus. Ya wes, itu loh. Mau gimana lagi? Kita selling lagi ya, di sini selling itu. Di sini selling. Ya. Tadi kan lock sudah. Di sini selling. Terus di sini ada hedging. Berapa poin ini? 70 cuman. Biasanya 100 kalau di WBJB rata-rata 100 sih. Ini kan pergerakannya istimewa. Ya udah di sini selling gitu. Nah, ini kalau fokusnya kita sell ya. Ini dapat berapa ini? 90-an. Ya 93 ya. Dapat 90. Nah, pergerakan ini yang di sini ini saya yakin sudah bisa nutup kita punya hedging di sini. Ya, ini sini tadi sama ini. Kalaupun enggak nutup, paling tidak minimal kita rugi dikit lah. Jangan rugi terlalu banyak lah gitu. Makanya hedging ini kan fungsinya untuk itu, mengurangi dari yang awalnya rugi 100 poin menjadi hanya rugi mungkin sekitar 30, 40 atau bahkan 20 atau bahkan 10, dan bahkan juga bisa profit. Itu kan tujuannya untuk itu. Ya, tujuan hedging kan itu. Ya di sini adalah fokusnya apa? Saya fokusnya di sini adalah buy. Ya wes, saya mau punya buy aja di sini. Hedging disiapkan di bawah. Nanti ada perubahan tren, ini berubah menjadi resisten kayak gini, ya sudah nanti saya selling, saya hedging, lock posisi. Ya, tujuannya hedging ya seperti itu, digunakan untuk mengurangi minus dari awalnya 100 menjadi mungkin ya itu tadi 50, 40, 30, 20 atau bahkan bisa menjadi profit malahan. Minimal adalah BEP, paling tidak BEP. Kalaupun bisa, kalau tidak bisa ya sudah. Berarti kita rugi-rugi dikit tidak apa-apa itu. Kan tidak ada yang namanya holy grail di market. Semuanya bergerak sesuai kadarnya masing-masing kan gitu. Nah, ini sekarang kita fokusnya apa? Kita lihat dulu fokusnya, maunya apa? Karena ini sudah terlalu naik terlalu tinggi, saya maunya sell. Ya bisa sell. Bisa sell di sini. Ya. Tunggu aja di harga bawah. Ngapain sell di sekarang? Wah, ini kan bisa dapat harga pucuk. Tidak perlu kita mikir tentang harga pucuk ya. Harga pucuk atau lembah kita tidak perlu berpikir tentang itu guys. Kita berpikir tentang cukup berpikir tentang sesuai rule aja. Karena kebanyakan MC margin call itu karena terlalu banyak mikir kita. Kita berpikir berasumsi bahwa harga naik, kemudian buy, ternyata jatuh langsung, jatuh sell cukup dalam, yaitu karena kita terlalu banyak berpikir, karena berpikirnya adalah buy, padahal memang harga masih berada mungkin masih ada berada di bawah resisten ya. Atau benar sementara harga memang di sini, kan ini buy,
makanya kita buy gitu loh. Tapi ternyata pergerakannya dia langsung turun ke bawah. Itu oleh karenanya siapkan yang namanya locking. Itu. Karena kita tidak tahu kapan kita akan membuka lock ya. Caranya membuka lock gampang kok ya, gampang, sangat gampang. Cara membuka lock itu sangat gampang. Ikuti aja sudah, ikuti aja. Tinggal kita lihat fokusnya gimana. Fokusnya aku mau buy. Ternyata harga turun jauh. Atau saat ini gini. Saat ini adalah aku fokusnya mau sell, gitu ya. Tapi ternyata harga naiknya cukup tinggi. Itu ya di locking, kunci kayak gini, sell. Oke, di harga ini misal sell, ya di locking. Ya, mau ndak mau harus di locking. Set, berapa 50 cukup? Oke, cukup. Locking kan kena lock dia. Nah, ini lockingnya enggak terlalu tinggi guys karena berubah di sini kan. Kita kan lockingnya berdasarkan pergerakan dari ini aja, pergerakan dari support resistance aja. Cuman berapa? Cuman 11 poin. M5 biasalah. Kemudian biarkan aja dia naik turun, sudah aja kita sudah locking. Saya lagi di sini. Nah, ya. Nanti kita locking di sini. Atau saat supportnya ini berubah, saat ininya berubah menjadi support, ini baru lagi. Ya, ternyata locking lagi sudah. Maunya gimana lagi? Kita salah, guys. Kita fokusnya sell kan? Gak salah, ternyata harga naik. Mau gimana kita? Ya ikuti saja. Ya diikuti saja. Terus sekarang masih berada di sini, maunya sell, ya sudah tunggu aja dengan sell stop. Gitu loh. Tunggu saja dengan sell stop. Nah, ini mainkan dengan bisa dimainkan dengan pengaturan lot ya. Kalau tadi di awal tadi pakai 0,1, sell pertama 0,1. Kemudian yang di sini tadi sell juga 0,1 ya. Mungkin di sini pakai bisa 0,2. Di sini nanti 0,2. Nah, itu bisa pengaturannya seperti itu. Bisa pakai pengaturan lot di sini. Ya. Bagaimana ada spike? Kita tidak usah berpikir tentang spike dan lain sebagainya. Kita tidak tahu kapan adanya spike dan kita juga tidak tahu spike itu spike up, spike down-nya itu karena price-nya atau karena news atau bagaimana, kita kan juga tidak pernah tahu itu. Ya sudah, kalau tidak ada news kayak gini ya aman, berarti tidak akan ada spek nantinya. Kembali di ESAU ya. Jadi ini bagaimana kita memanage open posisi kita walaupun salah kayak ya, walaupun opennya adalah salah ya, mau tidak mau kita harus bisa memanage dengan baik. Minimal rugi pun jangan terlalu banyak lah. Nah, itu jangan sampai 100 poin atau bahkan mungkin, atau kita membiarkan ketika harga naik atau turun tanpa ada coveran sama sekali. Sudah tidak punya stop loss, juga sudah tidak punya locking posisi. Wah, ini bahaya. Akibatnya apa? Kita hoping bahwa setelah ini misalnya di sini kita hoping setelah nanti naik pasti akan turun deh nanti. Ternyata naiknya tajam. Ini kebetulan di M5. Ini kalau di M4-nya seperti ini ya sudah ya sudah. Tinggal menunggu detik-detik dentuman MC aja kan gitu. Sehingga di sini lebih ke locking aja lah, di locking, enggak salah locking sudah gitu. Nanti naik terus ternyata turun gimana? Ini kan sudah berubah gitu loh. Ya nanti dia akan berubah lagi menjadi resisten kayak gini. Ini ya. Misal di sini, harga naik, kita locking. Nah, terus kalau nanti turun lagi gimana? Kan eman ban ini sudah kita punya sell. Ya, kita punya sell kan eman, nanti bisa ini ternyata nanti harganya malah kena lockingan. Kita kan enggak tahu ini mau langsung terus ini atau dari sini langsung naik, kan enggak tahu. Gitu loh.
Ya nanti kita selling kalau ini udah berubah menjadi resisten kayak gini, kita selling lagi, ngapain pikirin banyak ya. Ini berubah sudah selling, berubah menjadi resisten sudah selling aja gitu. Kalau nanti awal di sini mungkin 0,1 lock yang dengan 0,1, ya nanti kalau dia turun lagi sini pakai aja 0,2, udah selesai sudah. Gitu. Ya, ini lebih enak seperti itu guys. Oke. Terus apabila ada pertanyaan yang perlu disampaikan teman-teman, ini adalah WA saya 0859 106971 1932. Ada 13 nomor ya. Ada 13 nomor. Nanti bisa di WA ini 0859 106971 1932. Oke. Ada beberapa pertanyaan perlu disampaikan atau perlu cara mempergunakan indikatornya bagaimana gitu. WA aja di sini. Have a nice day ya, bye.